Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kak Bimo tahu, kalian pasti ngerti surat apa tadi? Ya? Benar sekali. Itu adalah surah Al-Qadr. Surat yang menceritakan, yang arti dan maknanya menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kita berada dalam bulan berkah. Bulan yang Nabi sebutkan Syahrul Mubarak, bulan berkah. Di mana Al-Quran diturunkan, surga dibuka pintunya, neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Maka orang yang beriman dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintah kepada kita berpuasa. Sebagai orang beriman nih, setiap ada perintah Allah, panggilan Allah, kita bergegas bahagia. Kenapa? Mesti bermanfaat. Mesti ada kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan di bulan ini. Seperti yang terucap dalam sebuah lagu di TPA kita. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, kitab suci jadikan pedoman, teman pelajari serta diamalkan. Beruntung ya kita masa kecil bisa belajar ngaji Al-Quran dengan bahagia, dengan tenang. Mulai Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan selanjutnya. Kakak ingat bahwa salah satu cara kita berbakti pada orang tua adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Karena Muhammad pernah bersabda bahwa orang yang tertinggi rumahnya di surga itu adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, menghafalnya, dan tempatnya ditentukan oleh huruf terakhir yang ia baca. Nah, ketika surga dibuka, sebelumnya ada hari kiamat tiba. Sebagian orang sudah masuk neraka, sebagian bercentera depan surga. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga. Setelah orang yang paling akhir banyak dosanya dijemput Nabi Muhammad, maka Nabi paling depan, kemudian memasuki pintu surga. Silakan masuk ke dalamnya. Wow, amazing! Surganya indah sekali, seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin.
Pohonnya akar di atas, buahnya di bawah. Tanahnya intan permata. Bangunan temboknya dari perak yang menyala. Kemudian sungainya air susu, air madu, ya, diminum tidak pening. Lain dengan sebelah timur kita, sungai Medok diminum bisa mencret, ya kan? Karena banyak E. coli-nya. Nah, ini lain. Semuanya hidup bahagia selama-lamanya. Tahu nggak kalian? Bahwa pintu surga yang paling indah, pintu surga yang paling megah adalah pintu tengahnya. Pintu tengah surga itu adalah pintu berbakti kepada orang tua. Cara berbakti yang paling keren pada orang tua adalah membaca Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan. Dibanyakin baca Qurannya. Ya, kalau Nabi bersabda, orang tua adalah pintu tengahnya surga. Kalau kita mau cari yang lain, tentu akan lebih indah pintu tengah surga itu dibanding pintu-pintu yang lain. Siapa yang pengen keluarganya semuanya ke surga? Siapa yang ingin buktikan dia anak berbakti, memberikan mahkota cahaya kepada orang tuanya? Yang paling banyak baca Quran, menghafalkannya, nanti ayah bundanya akan mendapatkan mahkota cahaya atas izin Allah kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Semoga kalian, kita semua sebagai seorang pengusaha, mungkin anggota dewan, mungkin dokter, mungkin juga tentara, tapi semuanya kita hafal Al-Quran. Dan hidup ini untuk iqra, muliakan Al-Quran. Nah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Kisah. Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Ada seorang pria yang istimewa. Namanya adalah Muhammad. Gelarnya adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena jujur dan amanahnya. Orangnya gagah, tingginya pas banget, kulitnya putih mutiara, hidungnya mancung, matanya binar tapi lembut terasa, jenggotnya rapi, giginya berkilat karena disiplin dengan siwak sikat giginya, badannya gagah dan kuat. Muhammad Al-Amin itu sedang berada di sebuah puncak gunung. Gunungnya namanya adalah Jabal Nur, Gunung Cahaya. Di atas Jabal Nur itu ada sebuah gua alam yang disebut masyarakat Mekah dengan nama Gua Hira. Wah, Gua Hira nih. Di situ pria istimewa ini sering tafakur, berpikir, tahanus, merenungkan keadaan masyarakatnya. Ia prihatin, ia sedih, ia nggak nyaman. Mengapa sedih Kak Bima? Ya iyalah sedih banget. Karena apa? Karena tetangganya masih jahat. Budayanya jauh dari kebaikan. Hobinya berperang. Heo! Ya! Teng, teng, teng. Wow! Memanah orang dengan sangat kejamnya. Melemparkan tombak. Merampas harta suku-suku lain. Menjadikan anak-anak perempuan jadi budak tawanan. Bekerja sepanjang hidupnya tanpa dibayar. Bahkan sering kali disiksa. Kalau nggak kuat mereka lari. Dikejar ketika lari. Kemudian disiksa kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada suku bangsa hobinya perang. Ini tetangganya Muhammad dulu di Mekah. Suku Quraisy dan suku-suku di sekitarnya. Makanya Nabi Muhammad Al-Amin sangat prihatin hatinya. Itu loh orang-orang hebat memasukkan penderitaan masyarakat dalam dirinya. Yang ia pikirkan bukan diri sendiri, namanya egois. Yang ia pikirkan adalah orang-orang menderita di sekitarnya. Itu namanya orang yang pribadinya melimpah. Akhlaknya namanya ithar, mendahulukan kepentingan orang lain, orang banyak dibanding diri sendiri. Itu sifat mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain perang, hobinya mereka apa? Menyembah berhala. Ketika punya anak perempuan dibunuh. Bahkan ibu sendiri, kalau ayah meninggal,
ibunya bisa dinikahi oleh anaknya. Ini budaya apa ini? Kasar, keras sekali, bodoh, maka disebut dengan namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, kenapa? Kenapa mereka bodoh? Karena salah beriman, salah keyakinan. Gimana mereka nggak salah? Mereka mengatakan Tuhan pencipta alam Allah, tapi menyembahnya tidak langsung pada Allah, tapi menyembahnya melalui berdoa, melalui para patung-patung orang soleh mereka, dianggap roh mereka. Orang soleh itu menghantarkan doanya kepada Allah. Kok nggak langsung? Harusnya kan langsung aja. Mesti orang soleh nggak bisa membantu. Ya, kalau masih hidup kita doakan, minta doa boleh. Tapi yang meninggal, tidak, teman-teman semuanya. Baiklah, teman-teman semuanya. Itulah yang menjadikan Muhammad Al-Amin masyghul, gelisah, prihatin. Ketika ia sedang duduk, memikirkan bagaimana solusi jalan keluar masyarakat agar lebih baik lagi, tanpa disangka, tanpa dinyana. Malam itu, ada sesosok makhluk Allah terbang dari langit, dari atas langit sebelumnya, menuju langit 7 lapisannya. Dialah Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Namanya Jibril alaihissalam. Jibril terbang dengan sangat cepatnya dari hariban Allah melewati 7 langit yang berlapis. Sangat cepat. Sayapnya bergetar hebat dan gemerincing indah. 600 buah sayapnya. Dia turun depan Gua Hira. Tiba-tiba badannya berubah menjadi laki-laki yang tampan, tanpa lelah letih dari penampilannya. Orangnya tampan, cakep. Kalau kayak Imo kan orangnya kan imut, hitam mutlak ya. Nggak apa-apa lah, yang penting meskipun kulit wajahnya hitam begini, yang penting Allah berikan nikmat iman. Semoga iman kita semuanya terbawa sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim, beriman pada Allah Ta'ala. Tanpa mensyarikatkan apapun jua, tanpa kemunafikan, tanpa kefasikan, tanpa kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Yang semangat dong, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Makhluk itu adalah malaikat. Jibril namanya. Ia berubah menjadi laki-laki yang tampan, memasuki mulut gua dan menyapa Muhammad yang sedang kebingungan. Assalamualaikum wahai Muhammad. Tentu saja, karena datangnya tiba-tiba, datangnya tanpa permisi dan celing begitu saja. Muhammad menjadi ketakutan. Siapa kamu? Siapa kamu? Kakak dialogkan dengan bahasa kakak ya. Siapa engkau? Waalaikumsalam. Malaikat itu mendekat. Dia mengucapkan sebuah kalimat. Iqra, bacalah. Kalimat perintah, fi'il amr. Iqra, bacalah. Muhammad itu ummi, tak bisa baca tulis. Ana biqari, aku gak bisa baca. Bacalah. Iqra. Ana biqari, bacalah. Ana biqari. Muhammad mengatakan, aku tidak bisa membaca. Bukannya malaikat kecewa kemudian pergi, malah semakin mendekat. Gemetalah Nabi Muhammad. Mungkin punggungnya menyentuh punggung dinding gua. Bergetar keringatnya pun sangat banyak. Ini Muhammad berjumpa dengan pria tampan. Coba kalau kalian malam-malam tiba-tiba ada makhluk muncul tiba-tiba. Gimana kira-kira? Nama kamu misalnya Arif. Arif. Pasti takut ya? Bisa ngompol 2 ember nanti ya. Masya Allah. Tak lama kemudian, malaikat tadi mendampingi Muhammad, mendekati Muhammad dan meluknya. Lalu ia dengan lembut mengatakan, Iqra, bacalah. Muhammad pun menirukan kata-kata Jibril. Bacalah, Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alama bil qalam. Alladzi 'alama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Alamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dilepaskan. Shadaqallahul azim. Pergilah Jibril meninggalkan tempat itu. Laksana kilat yang menyambar. Jantung Muhammad berdegup. Keringat dinginnya kemudian menetes sangat banyak. Kemudian segera ia ambil buntalan kain berisi makanan dan minuman dari dalam kirbah. Kirbah itu kayak apa ya? Kayak kantong dari kulit domba untuk tempat air kalau termos sekarang ya kan. Kemudian ia keluar. Segera tergopoh-gopoh menuruni Gua Hira di punggung Jabal Nur tadi. Sekarang kalau naik ke sana 2 jam atau 1,5 jam jika cepat. Pakai tangga. Dulu nggak ada tangga. Turunnya pasti berbahaya. Batu-batunya kasar-kasar. Pasirnya aja runcing-runcing. Bisa jadi Nabi kita terluka ketika turun. Ia turun sampai di bawah, di kampung bawah, ambil kudanya dan pulang kembali ke rumahnya. Di rumah ia segera mengetuk pintu. Khadijah, Khadijah, assalamualaikum. Istri yang sedang tidur kemudian bangun dan merapikan pakaiannya. Lalu ia menuju ke pintu. Sudah pulang suamiku? Sudah pulang rupanya. Ia kaget melihat suaminya dalam keadaan kedinginan. Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, Zamiluni. Ada apa ini? Dipeluklah suaminya. Ia bawa dalam kamar, ditidurkan ketika tenang. Muhammad Al-Amin menceritakan kisah yang ia alami di atas gunung Jabal Nur. Wah, Muhammad sudah istirahat. Gantian Khadijah yang bingung. Kenapa? Ia segera bergegas ke rumah pamannya bernama Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani pengikut Nabi Isa yang masih lurus. Paman, aku Khadijah, paman. Kamu Khadijah, masuklah, ada apa? Khadijah pun masuk ruangan, ia bercerita. Begini paman ceritanya. Lalu, setelah itu, kemudian Waraqah mendengar dengan seksama, dengan konsentrasi. Mata yang buta itu seakan-akan ingin ia buka. Tapi ketentuan Allah telah ditetapkan untuknya. Ia pun berkata-kata. Hadza namus. Itu adalah namus yang pernah berjumpa Musa sebelum menerima Taurat di Tursina waktu itu. Jadi benar dugaanku kemarin. Muhammad itulah, suami itulah Nabi akhir zaman. Dari tanda-tanda, ciri-cirinya sama yang termaktub dalam Alkitab. Andai saja aku tidak buta, badanku tak renta dan aku masih kuat, akan kulindungi Muhammadmu itu ketika diusir, diserang oleh orang-orang Quraisy. Jadi akan dimusuhi paman? Iya benar. Begitulah kebiasaan dakwah Nabi. Diintimidasi, diancam. Bahkan akan diancam bunuh oleh tetangganya sendiri. Sabarlah Khadijah, ajalah ia ke sini, akan kuajarkan makna dari peristiwa malam ini padanya. Bahwa kemari besok pagi. Baik paman. Pulanglah Khadijah dengan lebih tenang. Karena apa? Ia telah menemukan pria yang ia dambakan selama ini, Nabi akhir zaman, yang ternyata adalah suaminya Muhammad Al-Amin. Malam itu 17 Ramadan adalah Lailatul Qadar, malam Qadar turunnya Al-Quran kepada Muhammad Al-Amin yang kini bergelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Kita mesti bahagia mendapatkan iman yang benar, beriman dengan Al-Quran. Di masa kecil kita pun mendapatkan kesempatan belajar Al-Quran. Alangkah indah masa kecilku, ngaji Al-Quran riang selalu, tiada hilang dari ingatan, sungguh indah berkesan. Betapa mulia
Ustadz-ustadzku, tiada pernah engkau mengeluh. Terima kasih untuk ustadzku atas bimbinganmu. Ya Allah, dengar doaku, lindungi ustadzku. Terimalah jasa-jasanya, ampuni dosanya. Setiap Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Jemputlah dengan banyak baca Al-Quran dan beritikaf di musola di rumah kita masing-masing. Semasa pandemi corona, stay and pray at home. Tinggal dan berdoa ibadah di rumah. Semoga kita semua selamat, aman sentosa, dan digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya ahli Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.